Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsantok. Pemirsa Gunsantok, saya belum pernah ngomongin soal Lampung Tengah nih kayaknya. Beberapa hari ini ada berita juga dipublish oleh Bang Taun, Mak Jeh, ini para tiktoker terkenal Lampung ini, soal Bupati Ardhito. Saya ingin menyebutnya Bupati Keberuntungan. Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa saya sebut Bupati Keberuntungan? Ini mohon maaf Pak Ardhito. Dikit. Iya. Dia taruh tuh dulu Bang. Mas Ardhito, woi, Bupati yang nggak pernah kerja. Saya tahu, kamu nggak bisa benerin jalan. Nih, saya benerin. Nah, itu benar. Itu cara yang benar. Nah, maksud saya, kalau bisa, cara menunjukkan cinta Lampung Tengah dengan berbuat sesuatu dengan Lampung Tengah. Cara yang seperti tadi. Sama kok, nyindir pemerintah juga. Oke, teman-teman sekalian, beberapa hari ini berita tentang Bupati Lampung Tengah muncul dari urusan tertidur sedang rapat di DPR, kemudian juga soal ada yang mengkritisi soal jalan, dia kritisi balik. Ini agak aneh menurut saya, seorang pejabat ya dikritisi malah mengkritisi balik. Bukan yang dikritisi itu diterima kemudian ditanggap karena dia pemerintah. Nah, Dr. Ardhito ini jadi Bupati Lampung Tengah menurut saya keberuntungan. Karena sebelumnya dia nggak dapat partai. Partainya sendiri, PKB aja lepas. Coba, partai sendiri lepas. Seperti di Lampung Timur, Dawam Raharjo. Bupati keberuntungan. Bedanya sama Dawam, sama-sama dapat PDIP nih, PDI Perjuangan. Bedanya sama Dawam, Dawam kalah, beliau menang. Karena mungkin kemenangan ini faktor utamanya keberuntungan. Bukan soal karena track record mungkin. Kenapa? Karena Bupati incumbent Musa Ahmad ini terkena kasus apa ya? Oh, ada istrinya yang dokter juga kalau nggak salah, baru antara istri yang sebelumnya mungkin. Tapi ini kasus mereka lah pribadi ya. Tapi akibatnya emak-emak mungkin nggak suka dengan ini, memilih Pak Musa, akhirnya memilih Ardhito. Ardhito mendapat partai ini karena putusan MK yang sudah mepet di ujung pilkada, di ujung pendaftaran, bersama Komang Koheri dari PDI Perjuangan yang gagal melaju kembali untuk DPR RI. Nah, itulah yang saya sebut Bupati Keberuntungan. Karena bukan karena perjuangan yang memang dari awal dia sudah digemari oleh partai-partai misalnya. Tidak. Partainya sendiri aja lepas. Oke lah soal itu. Tapi menurut saya kalau dia sudah begini, ya mbok ya jangan jumanga. Ya, jangan sombong lah menurut saya. Kalau dikritisi, siapa lagi yang mengkritisi? Sudah tiktoker terkenal nih, Bang Taun, Mak Jeh. Mereka kan mengkritisi untuk perbaikan. Ya tapi kalau dibahas bahwa menurut Pak Bupati ini, kalau mengkritisi itu cobalah kasih contoh yang baik, contoh yang benar. Caranya gimana? Ya jalanan itu diperbaiki dulu. Nah baru mention ke kami. Jadi kan bagus kata dia. Nah ini agak aneh Bupati ini menurut saya. Apa gunanya jadi pejabat pemerintah? Orang mengkritisi itu kan untuk kebaikan. Nah kalau dia disuruh ngebangun jalan itu, dia kan bukan pemerintah. Kemudian jalannya jalan pemerintah. Boya yang masuk akal Pak Bupati. Jadi
enak gitu dengernya. Seorang pejabat loh, Bupati Lampung Tengah itu salah satu kabupaten terbesar penduduknya. Itu luar biasa dengan 20 kecamatan kalau dulu ya. Sekarang nggak tahu berapa kecamatan. Jadi mungkin Pak Dokter ini apa salah jurusan ya? Nah, harusnya dokter kalau praktek itu kan lemah lembut ya. Oh, sakit apa? Katanya sama pasien. Oh, begini dok, gini dok. Oh, tenang aja gini. Nah, kalau dia lemah lembut, pasiennya belum kasih obat juga sembuh. Nah, kalau seorang dokter sakit apa? Wah, kan nggak boleh kayak gitu katanya. Nah, jadi cobalah apa masukan dari teman-teman itu diterima dengan baik, lakukan perbaikan, atau langsung jalanannya itu diuruk kayak atau apa, atau hormat sama mereka karena mereka adalah bagian atau dari pembangunan ini. Mungkin Pak Bupati belum nyampe di wilayah itu, nah ada yang ngasih tahu, ya nggak perlu malu lah dikritis, nggak perlu malu, bukan salah kita seluruhnya juga gitu. Pak Bupati dengan keberuntungan Anda jadi bupati, cobalah lebih baik. Cobalah layani masyarakat itu dengan seperti dokter yang melayani pasiennya. Yang lemah lembut. Kalau dokter nggak lemah lembut juga sakit jiwa. Bisa mati itu pasien. Kaget dia, ya nggak? Nah, oke. Gitu Pak Bupati. Jadi layanilah masyarakat dengan lemah lembut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.